Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin bi'abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Allah masih menetapkan keimanan, keislaman dalam diri kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga yaumil akhir. Ibu-ibu sekalian, sungguh Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dalam kerangka untuk mengokohkan keimanannya, menempa, menggembleng, yang dengan ujian tersebut muncul sifat-sifat yang mamdudah, mahmudah. Sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dengan musibah wabah ini tidak lain dan tidak bukan agar kita memiliki kesabaran, ketawakalan, bahwa sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala menjadi sumber segala sumber untuk kita memohon, memohon perlindungan, memohon pertolongan, perlindungan agar kita dijauhkan dari wabah, pertolongan agar kita tetap bisa menjadi orang yang senantiasa memiliki kesabaran. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala membimbing agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah dengan pertolongan Allah, menjadi orang yang bersyukur dengan pertolongan Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Itu juga bimbingan Allah SWT, bahwa tidak ada sesuatu kemuliaan-kemuliaan yang kita miliki itu, yaitu dengan sifat-sifat yang mulia, pandai bersyukur, bersabar, kecuali adalah atas pertolongan Allah SWT. Oleh karena ibu-ibu sekalian, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah ketika banyak musibah, wabah menimpa kaum muslimin. Beliau mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitana ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin ammah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyil asqam. Semoga Allah SWT mengabulkan doa kita. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, melanjutkan pada bahasan kita yang kemarin, yaitu tentang fiqhus siyam, yaitu berkenaan dengan hukum-hukum berpuasa. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yaitu mubahatus siyam, hal-hal yang diperbolehkan dalam berpuasa. Yang pertama, ibu sekalian yang Allah SWT, bahwa ketika orang berpuasa diperbolehkan nuzulul ma', menurunkan air
artinya di sini adalah mengguyurkan air, sebagaimana Rasulullah SAW pernah suatu ketika beliau menyiramkan air ke kepalanya, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abdurrahman an ba'di ashabin Nabi sallallahu, dari sebagian sahabat Rasulullah SAW, annahu haddatsana faqala, salah seorang di antara mereka berkata bahwasanya walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubu ala ra'sil ma' wa huwa sa'imun minal 'atas wa au minal har. Rawahu Imam Ahmad dan juga Imam Malik, Abu Daud dengan isnad yang sahih. Sebagian sahabat mengatakan bahwasanya kami melihat Rasulullah SAW itu mengguyurkan air ke kepalanya, ya. Karena demikian sangat haus dan panasnya suasana pada saat itu. Ini yang kemudian diperbolehkan seorang karena saking hausnya atau panasnya cuaca itu kemudian mengguyurkan air ke kepalanya, maka ini diperbolehkan. Walaupun ada sebagian kalangan ulama yang kemudian memakruhkan hal ini. Namun kategori makruh di sini tidak kemudian menjadikan batalnya puasa seseorang. Makanya sebagian menganggap bahwa ini adalah mubah. Mubah itu boleh, walaupun kemudian dari sisi hukumnya adalah makruh sebagian. Tetapi sekali lagi bahwa kemakruhannya tidak menjadikan kemudian batalnya puasa tersebut, puasa seorang. Yang kedua adalah al-iktihal, yaitu menggunakan celak atau memasukkan sesuatu ke dalam air, ke dalam mata, yang kemudian obat atau air itu kemudian langsung kemudian bisa turun sampai kemudian bisa dirasakan adanya rasa getir atau pahit di leher. Seorang yang misalnya sedang sakit mata pada bulan puasa lalu kemudian meneteskan obat matanya ke mata, obat matanya tadi, lalu kemudian terasa ada rasa pahit di leher, maka itu tidak kemudian membatalkan puasanya, tidak membatalkan daripada puasa orang tersebut. Karena sesungguhnya hakikatnya bahwasanya yang membatalkan itu adalah mengkonsumsi yang kemudian masuk dari jalur mulutnya. Maka ketika seseorang memasukkan air lalu kemudian lewat mata lalu kemudian bisa terasa dan berjalan seakan lewat leher, itu tidak merupakan bagian daripada makna orang yang mengkonsumsi atau makan. Ya, karena secara tabiat bahwa tidak mungkin seseorang itu makan dengan lewat jalur mata. Ya. Kemudian yang ketiganya yang diperbolehkan adalah mencium. Yang dimaksud mencium di sini adalah seorang suami yang mencium istrinya atau sebaliknya seorang istri yang mencium suaminya. Ya. Yang tidak menimbulkan syahwat atau rangsangan. Jadi seorang suami yang akan berangkat bekerja pada pagi hari lalu kemudian dia mencium kening istrinya, atau seorang istri yang akan berangkat ke warung lalu kemudian berpamitan kepada suaminya mencium kening suaminya atau pipi suaminya, maka ini tidak mengapa. Ya. Bahkan ada sebagian yang lain sampai kemudian pada tingkatan bercumbu seorang suami dengan istri selama tidak kemudian mengeluarkan sperma. Ada sebagian yang kemudian itu juga termasuk hal yang mubahat. Ya, jadi tidak sampai kemudian keluar spermanya. Itu termasuk yang hal yang mubahat. Itu sebagian, walaupun sekali lagi ada ini terjadi perbedaan kalangan ulama dalam hal ini. Namun secara hal yang disepakati yang disepakati bahwa mencium itu diperbolehkan, hal yang mubah ketika berpuasa antara suami dengan istri. Kemudian yang keempatnya, termasuk yang kemudian diperbolehkan adalah al-hijamah, yaitu bekam. Berbekam termasuk yang diperbolehkan. Karena pernah Rasulullah bahwasanya beliau ketika berpuasa beliau berbekam.
Kecuali yang kemudian yang kemudian dimakruhkan oleh para sebagian ulama adalah kalau berbekam itu menjadikan tud'ifus shaim, akan melemahkan orang yang berpuasa, maka bekamnya itu dimakruhkan. Jadi misalnya orang berbekam lalu kemudian setelah berbekam menjadikan dia lemes, ya, tidak kuat, maka ini tidak diperbolehkan, makruh hukumnya. Tapi untuk kemudian menjaga kesehatan, hanya sekedar untuk kemudian menjaga kebugaran, termasuk juga donor darah dalam kerangka untuk kemudian menjaga kebugaran diperbolehkan di saat kemudian dia sedang berpuasa, diambil darahnya pada saat dia berpuasa. Itu termasuk hal yang mubah. Kemudian selanjutnya yang ke-5 adalah madmadah wal istinsyar, berkumur atau menghirup air ke dalam hidung selama menghirupnya tidak berlebihan. Ya, jadi tidak berlebihan dalam menghirup, termasuk berkumurnya juga demikian. Ini termasuk yang diperbolehkan, sehingga ketika kita berwudu pada siang hari di bulan Ramadan, maka jangan kemudian tinggalkan di antara berkumur. Demikian juga menghirup air ke dalam hidung dan kemudian mengeluarkannya. Ya. Namun bila mana kemudian ada kesengajaan ketika dia berkumur lalu kemudian menelan separuhnya, maka batalah puasanya. Tapi kalau misalnya dengan berkumur dan tidak ada kesengajaan lalu kemudian ada yang masuk ke dalam atau tertelan, maka tidak menjadikan batal puasanya. Kemudian selanjutnya, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa diantaranya juga yang keenam adalah mencicipi makanan yang selama makanan tersebut, sekali lagi, bukan dalam kerangka untuk niat makan, tetapi mencicipi. Jadi seorang ibu yang sedang masak lalu kemudian ini sudah asin atau belum, lalu kemudian dia mencicipi, tetapi tidak kemudian memasukkan cicipan tersebut masuk ke dalam, ya, ditelannya tidak. Jadi hanya sekedar di ujung lidah, oh ya sudah cukup. Itu termasuk yang diperbolehkan, ya, termasuk hal yang mubah. Kemudian yang ketujuhnya adalah menelan air ludah. Jadi seseorang yang misalnya berpuasa lalu kemudian dia menelan air ludahnya, maka itu tidak membatalkan puasanya. Atau misalnya ada beberapa yang tertinggal di mulut itu setelah habis sahur lalu kemudian dia pada saat subuh lalu kemudian dia ada sisa-sisa makanan kemudian tertelan, maka itu tidak membatalkan, termasuk hal yang mubah, diperbolehkan. Jadi kalau misalnya orang menelan air liurnya lalu kemudian mengumpulkan air liurnya ditelan terus, ya, tidak masalah, tidak menjadikan seorang itu batal dari puasanya. Demikian beberapa hal yang diperbolehkan, ya, termasuk, mohon maaf, ketika orang misalnya dalam kondisi junub, ya, pada siang hari tidur lalu kemudian bermimpi keluar sperma, maka tidak mengapa, tidak membatalkan. Ya, sama sekali lagi tidak dalam kesengajaan. Ya, termasuk adalah muntah yang tidak disengaja, itu juga tidak membatalkan. Cuma kalau muntah yang disengaja, maka itu yang kemudian masuk dalam kategori yang membatalkan. Ya, itu salah satu beberapa hal yang diperbolehkan. Nah, kalau tadi berarti bagaimana kalau misalnya orang berendam? Ya, berendam itu termasuk yang diperbolehkan. Berendam saja, ya. Termasuk juga, mohon maaf, beberapa hal kayak misalnya kentut, apakah membatalkan kentut di air? Ya, tidak membatalkan puasa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan pada hal-hal yang membatalkan puasa.